Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Utama NIM 114.090 dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 4 yaitu pelatihan arahan fungsi kawasan. Untuk pertama-tama kita masukkan data atas administrasi yang telah kita buat di acara 1, kemudian kita klik kanan, kita ekspor data ini, kemudian outputnya kita pindahkan eh, ke penyimpanan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, nanti kita ganti namanya menjadi kemiringan lereng. Itu kita save, oke, yes. Nah, habis itu kita unchecklist batas admin. Setelah itu kita start editing layer KL. Nah, setelah itu kita kotakin boundary ini. Nah, setelah itu untuk select all ya. Habis itu kita editors, kita masuk ke merge, dan kita oke. Ini untuk menghilangkan batas yang sebelumnya telah kita buat. Habis itu kita stop editing. Nah, setelah itu kita masuk ke export layer KL. Kemudian kita ubah namanya menjadi jenis tanah. Terus kita oke. Nah, habis itu kita unchecklist KL, kemudian jenis tanah. Nah, setelah itu kita masuk ke export KL lagi. Kemudian kita ganti outputnya menjadi curah hujan. Nah, di curah hujan ini kita langsung save aja. Oke. Nah, setelah itu kalau curah hujannya ada, habis itu kita checklist KL-nya. Nah, di checklist KL ini kita start editing KL lagi, di mana kita select all lagi. Terus kita pakai cut polygon tools, kita membagi menjadi 5 bagian. Nah, setelah kita menjadi 5, membagi menjadi 5 bagian, kita save edit, kita stop editing. Nah, habis itu kita checklist jenis tanah. Habis kita checklist jenis tanah, kita start edit. Setelah kita start edit, kita seperti tadi, kita blok, kemudian kita bagi lagi pakai cat polygon tools, yang dimana pembagian ini eh, sesuai dengan apa, tidak sama dengan pembagian sebelumnya. Ini kita bisa ulang, ada kesalahan. Nah, ini kita sudah membagi menjadi 5 bagian. Setelah itu kita editor, kita save edit, kita stop editing. Itu kita checklist curah hujan, kita start editing lagi, kita blok dulu, ini kita bagi lagi. Nah, kita sudah membagi menjadi 5 bagian. Habis itu kita save edit, editor, kita stop editing. Nah, habis itu kita checklist KL-nya kembali. Nah, kita klik kanan, kemudian kita open atribut. Di open atribut ini, kita sebelumnya hapus keterangannya, kita delete field, kita klik yes. Nah, setelah kita delete field, itu kita add field, kita kasih nama skor kemiringan lereng, skor KL. Nah, untuk tipenya kita pakai tong integral, terus kita oke. Setelah itu, kita membuat skor KL, kemudian kita lanjut lagi, kita masukkan nama keterangan, kita pakai tipenya teks,
length-nya kita ganti 100. Nah, setelah itu kita oke, kita start editing. Nah, di sini kita start editing dari scroll KL. Kita sesuaikan sama data yang telah kita buat. Untuk scroll KL itu sendiri itu 0, yaitu 20, sorry, 20. Ini kita ganti 40, terus 60, 80, 100. Nah, untuk keterangannya sendiri kita masukkan datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Nah, setelah kita masukkan eh, skor sama keterangannya, kemudian kita save edit dan stop editing. Nah, selanjutnya kita lanjutkan checklist jenis tanah. Open atribut tabel, kita add field, kita masukkan namanya skor JT, kita ganti long integer, terus kita oke. Kita hapus keterangan pemukiman terlebih dahulu karena ini data dari sebelumnya. Nah, kita add field lagi, kita masukkan keterangan, kita tipenya ganti teks, length-nya kita ganti 100, terus kita oke. Terus kita klik kanan jenis tanah, kita edit fitur, kita start editing untuk mengedit ini. Jenis tanah sendiri seperti yang tabel telah dibagikan, kita masukkan skornya, yaitu yang pertama 15, 30, 45, 60, dan 75. Untuk keterangannya sendiri kita masukkan tidak peka, kurang peka, agak peka, peka, dan yang terakhir adalah sangat peka. Habis itu kita editor, kita save edit, dan kita stop editing. Kita ganti lagi ke curah hujan. Curah hujan kita klik kanan, kita upload atribut tabel, kita hapus keterangan pemukiman terlebih dahulu. Habis itu kita add field, kita kasih nama skor CH. Untuk tipenya kita ganti long integer. Terus kita add field lagi, kasih nama keterangan. Tipenya kita ganti teks. Seperti tadi lengthnya kita samain jadi 100. Oke. Nah, itu kita start editing, edit fitur dulu, baru start editing. Untuk skor CH sendiri kita ganti menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Untuk keterangannya sendiri kita kasih keterangan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, habis itu kita editor, kita save edit, kita stop editing. Terus kita X, habis itu kita eh, masuk ke geoprocessing. Kita checklist terlebih dahulu ketiganya ini. Kita masuk ke union. Untuk inputnya sendiri kita masukkan ketiga jenis ini. Dengan lereng. Dan dilanjutkan oleh jenis tanah. Yang terakhir ada curah hujan. Ini untuk outputnya ini sendiri. Kita masukkan namanya yaitu overlay. Kita save. Kita oke. Nah, kita tunggu sampai ada checklist warna hijau. Nah, dimana itu menandakan bahwasanya overlay yang telah kita lakukan telah berhasil. Ini sudah selesai. Overlaynya seperti ini, kita uncheck terlebih dahulu yang lainnya. Ini klik kanan, kita open attribute table.
dan kita add field, kita kasih nama total score. Bagaimana untuk total score ini sendiri itu pakai tipenya long integrate. Ini kita oke, yes. Nah setelah itu kita fit kalkulator total score. Nah, yes. Nah ini di fit kalkulator ini kita menambahkan skor KL. Kita cari skor KL, ditambahkan skor CT, ditambahkan skor CH. Habis itu kita oke saja, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya telah keluar dan kita mungkin bisa short ascending, di mana diurutin dari yang terkecil terlebih dahulu. Setelah itu kita add field lagi, kita kasih nama keterangan arahan, tipenya sendiri itu teks, tagnya kita samain 100, kita oke. Nah, setelah itu kita select by attribute, yang dimana kita masukkan total score itu sendiri kurang dari 90, dari ini baru setelah 520. Kemudian kita apply. Nah, kita sudah menemukan tuh yang kita kelompokkan. Setelah itu, nah di sini di keterangan arahan ini atau keterangan tiga ini, kita fill kalkulator, kita tulis kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Terus kita oke. Nah, di sini telah muncul. Habis itu setelah itu kita clear dulu, clear select. Nah, di sini kita select by atribut, di mana atributnya itu total score lebih dari 135 n kurang dari n total score kurang dari sama dengan 91. Mungkin kita apply. Nah, kita telah mengelompokkan. Di sini kita fill kalkulator lagi. Kita sesuaikan namanya sama yang telah ada di tabel arahan fungsi kawasan, yaitu kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Nah, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Ya, itu kita oke. Selanjutnya kita select ke atribut, di mana total score, mohon maaf data lebih dari sama dengan 136 dan kurang dari sama dengan 180. Untuk apply. Nah, ini ada dua pengklasifikasi, kemudian kita fill kalkulator sesuai dengan klasifikasi selanjutnya, yaitu kawasan fungsi penyangga. Kita tulis di sini kawasan fungsi penyangga. Oke. Nah, kita berhasil, kita clear. Dan kita select ke atribut kembali. Dan di sini kita tulis 181 sampai 225. Untuk apply. Nah, di sini kita ini lagi, kita fill kalkulator lagi, kita kasih nama kawasan fungsi lindung. Dan kita oke. Nah, setelah itu kita X semuanya, kita cek lagi di overlay. Nah, di sini kita telah selesai menambahkan sebuah keterangan ya. Nah, itu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke properties.
kita klik dulu, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbologi, kita masuk kategoris, ini kita masukkan keterangan. Nah, kemudian kita properties for all simbol, artinya kita ubah jadi 0, kemudian kita oke. Setelah itu kita memberikan warna di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kita masuk ke label, kita centang, kita masuk ke label fieldnya, kita ganti keterangan arahan atau keterangan 3. Kemudian untuk expressionnya nggak perlu. Untuk ininya kita ganti teks Roman, dan simbolnya kita kasih masking yang berupa halo. Oke, oke. Custom propertiesnya kita remove duplicate tables, kita apply, kita oke. Nah, di sini dalam pembuatan eh, arahan fungsi lahan telah selesai. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.